ingin mempresentasikan mengenai video pembelajaran materi statistik, yaitu materi uji multikolinearitas. Sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitria Desianti dan saya Zahra Musyarofa. Berikut adalah penjelasan dari kami. Selamat menonton! Uji multikolinearitas. Baik, pada materi uji multikolinearitas ini saya akan menjelaskan pertama, multikolinearitas pertama kali diperkenalkan oleh Regner Friis tahun 1934. Menurut Friis, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau perfect di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linear atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu, masalah multikolinearitas yang hanya melibatkan satu variabel independen. Baik, pada slide berikutnya yaitu berkaitan dengan masalah multikolinearitas yang dikemukakan oleh Sumo Diningrat mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah multikolinearitas pada hakikatnya adalah fenomena sampel dalam model fungsi regresi populasi atau population regression function, yaitu PRF. Diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel yang tidak bebas atau Y, tetapi mungkin terjadi bahwa dalam simpel tertentu. Yang kedua, multikolinearitas adalah persoalan derajat degree dan bukan persoalan jenis. Artinya bahwa masalah multikolinearitas bukanlah masalah mengenai apakah korelasi di antara variabel-variabel bebas negatif atau positif, tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas. Yang terakhir, yang ketiga, masalah multikolinearitas hanya berkaitan dengan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas. Artinya bahwa masalah multikolinearitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linear. Tetapi masalah multikolinearitas akan muncul dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk linear di antara variabel-variabel bebas. Baik, pada slide selanjutnya yaitu ada rumus di mana rumus FIF. VFI ini adalah 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat. Untuk mendeteksi hal tersebut pedomannya yaitu 1. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Baik, adapun dampak dari multikolinearitas menurut Montgomery tahun 2006. Dampak multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis. Regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Dalam banyak hal masalah multikolinearitas dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan, padahal jika masing-masing variabel bebas diregresikan secara terpisah dengan variabel tak bebas atau simple regression. Selanjutnya ada cara mengatasi multikolinearitas. Nah, masalah multikolinearitas dapat dihilangkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada menambahkan data baru, di mana penambahan sampel baru dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Oleh karena itu, adanya kolinearitas merupakan gambaran sampel. Ada kemungkinan bahwa untuk sampel lainnya yang mencakup variabel-variabel
yang sama, persoalan multikolinitas mungkin tidak seserius seperti sampel lainnya atau sampel sebelumnya. Yang kedua, menghasilkan satu atau beberapa variabel bebas. Di mana pada permasalahan multikolinialitas yang serius, salah satu hal yang mudah untuk dilakukan yaitu adalah mengeluarkan salah satu variabel korelasi tinggi dengan variabel lainnya. Yang ketiga ada estimasi regresi rate, di mana estimasi ini untuk koefisien regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan suatu bentuk dari persamaan nominal regresi. Asumsinya bahwa standar dari model regresi linear ganda dapat diselesaikan dalam rumus pada slide ini yang tertera pada slide ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di permasalahan yang keempat, yaitu melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural atau LN. Yang terakhir yaitu melakukan outlay terhadap data ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zahro Al-Musyarofa. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada alat uji multikolinearitas. Yang pertama ada korelasi sederhana. Nah, rumusnya itu ada Rx dikali X sama dengan sigma X1 dikali X2 dibagi akar sigma X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2. Yang kedua ada uji VIF. Nah, rumusnya itu VIF sama dengan 1 dibagi tol atau VIF sama dengan 1 dibagi 1 dikurang R pangkat 2. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri studi kasusnya. Perhatikan data variabel sanksi pajak yaitu X dan kepatuhan wajib pajak yaitu Y. Berdasarkan data di atas, lakukan uji multikolinearitas dengan uji VIF dengan sistematik berikut. Yang A, tentukan koefisien korelasi sederhana. Yang B, kuadratkan koefisien korelasi sederhana. Yang C, hitunglah nilai tol. Yang D, hitunglah nilai VIF. Dan yang E, simpulkan hasil uji multikolinearitas berdasarkan nilai tol dan nilai VIF. Selanjutnya ada tabel penyelesaian. Nah, di sini kami menggunakan 5 data. Nah, tabelnya itu ada tabel nomor, tabel X1, tabel X2, tabel X1, terus tabel X2 lagi, tabel X1 pangkat 2, tabel X2 pangkat 2, dan tabel X1 dikali X2. Oke, di tabel nomornya ada 5 nomor, 1, 2, 3, 4, 5, terus di bawahnya ada sigma atau total, dan di bawahnya ada rata-rata. Nah, untuk tabel X1 itu datanya ada 9, 9, 11, 11, dan 14 jika ditotalkan menjadi 54. Dan tabel X2 itu ada 10, 10, 12, 12, 14 dan jika ditotalkan menjadi 58. Rata-rata untuk tabel X1 yaitu 10,8 dan rata-rata untuk tabel X2 yaitu 11,6. Nah, selanjutnya ada tabel X1 dan X2. Jadi tabel X1 dan X2-nya itu ada 2, teman-teman. Nah, untuk tabel X1 yang kedua ini di sini totalnya min 1,8. Min 1,8 ini hasilnya dari mana sih? Min 1,8 itu hasilnya dari nilai yang ada di tabel X1 yang pertama nih, yang di depan tadi dikurang sama rata-rata. Nah, contohnya 9 dikurang 10,8 hasilnya 1,8. Seperti itu, teman-teman. Nah, ke bawahnya juga sama, itu tinggal di kurang sama rata-rata. Jadi nilai dikurang sama rata-rata. Oke, untuk yang X2 juga sama, teman-teman. Jadi nilai dikurang rata-rata. Contohnya 10 dikurang 11,6, hasilnya min 1,6. Nah, ke bawahnya juga sama, dikurang sama rata-rata. Oke, sampai sini semuanya paham? Oke, semoga paham ya, teman-teman. Nah, untuk tabel selanjutnya ada X1 pangkat 2, artinya X1 dikuadratkan dong. Nah, X1-nya tadi itu adalah diambil dari yang nilai min 1,8 dikali min 1,8, artinya atau min 1,8 dikuadratkan. Nah, hasilnya itu ada 3,24. Ke bawahnya juga sama, teman-teman, tinggal dikuadratkan saja nilai dari tabel X1. Nah, untuk X2 pangkat 2 itu juga sama, teman-teman, tinggal nilai yang ada di tabel X2 dikuadratkan atau di pangkat 2-in. Nah, contohnya min 1,6 dikali min 1,6. Contoh hasilnya 2,56. Seperti itu, teman-teman.
Untuk tabel selanjutnya ada tabel X1 dikali X2. Artinya nilai X1 dikali nilai X2. Contohnya min 1,8 dikali min 1,6. Karena nilai X1 nilai yang ada di tabel X1 itu min 1,8. Nah, nilai yang ada di X2 itu min 1,6. Jadi min 1,8 dikali min 1,6 hasilnya 2,88. Ke bawahnya juga sama teman-teman, tinggal dikalikan saja nilai X1 dikalikan nilai X2. Oke, mungkin itu saja penyelesaian yang dapat saya sampaikan. Kita ke slide berikutnya. Di sini ada penyelesaiannya. A. Tentukan koefisien korelasi sederhana. Rumusnya Rx dikali X sama dengan sigma X1 dikali X2 dibagi akar sigma X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2. Nah, untuk angkanya sama dengan 13,6 dibagi akar 16,8 dikali 11,2. Sama dengan 13,6 dibagi akar 188,16. Nah, 188,16 itu hasil dari 16,8 dikali 11,2. Selanjutnya, sama dengan 13,6 dibagi 13,71. 13,71 itu hasil dari akar 188,16. Nah, 13,6 dibagi 13,71 hasilnya 0,99. Selanjutnya B, kuadratkan koefisien korelasi sederhana. R kuadrat, rumusnya R kuadrat sama dengan 0,99 dikuadratkan, jadinya 0,9801. 0,9801. Selanjutnya C, hitunglah nilai tol. Nilai tol ini rumusnya tol sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,9801. Hasilnya 0,0199. Oke. D, hitunglah nilai VIF. Nilai VIF rumusnya VIF sama dengan 1 dibagi tol. Nah, sama dengan 1 dibagi 0,0199, hasilnya 50,25. Yang E, simpulkan hasil uji multikolinearitas berdasarkan nilai tol dan VIF. VIF sama dengan 50,25, lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas, artinya pengaruh yang kuat antara X1 dengan X2. Tol sama dengan 0,0199 lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!